Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan spiritual untuk zodiak bertanda api atau berelemen api ya, fire sign Sagittarius, Aries, Leo untuk periode April 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi meskipun ini zodiac reading ya, tetapi belum tentu resonate buat semua fire sign. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, yang pertama aku sampaikan untuk angel terapi healing ya, yang mungkin bisa kamu lakukan di bulan April ini. Tentu saja jika relate dengan situasimu ya, untuk fire sign Sagittarius, Aries, Leo. Oke, be willing to forgive. Ask the angels to clear your mind and body of past pain in exchange for peacefulness. Jadi terapi healingmu mesti memaafkan ya. Kamu layak, pantas untuk memaafkan semua hal, semua orang yang pernah menyakiti, pernah memaafkan kamu. Nah, untuk mempercepat pelepasan, kamu mengikhlaskan, kamu memaafkan, kamu bisa minta bantuan para malaikat. Jadi, mintalah kepada para malaikat untuk membersihkan pikiranmu dan juga tubuhmu dari rasa sakit di masa lalu dan menukarnya dengan kedamaian. Ya, kamu bisa bermeditasi. Ketika mau memulai meditasi, kamu bisa berdoa, kemudian afirmasi, meminta bantuan para malaikat, atau bisa pula kamu panjatkan dalam doamu, atau ya ketika kamu beraktivitas seperti biasa, bisa kamu ucapkan dalam hati, bisa kamu speak louder, atau kamu tanamkan di pikiranmu untuk meminta kepada para malaikat membersihkan pikiranku dan juga tubuhku dari rasa sakit yang terjadi di masa lalu dan menukarnya menjadi kedamaian ya. Oke, itu untuk angel terapi healingnya. Kita lanjut, apa pesan dewa atau pesan dewi, dewa-dewi ya, untuk fire sign Sagittarius, Aries, Leo di bulan April ini. Oke, ada pesan dari Dewi ya, Saraswati, Goddess of Wisdom and Healing, Dewi kebijaksanaan dan juga penyembuhan. Kita lihat pesannya apa. Nah, pesan yang disalurkan dari Saraswati atau Dewi Saraswati adalah, sebagai seorang dewi, aku mempunyai kekuatan yang sangat besar, tapi aku selalu menggunakannya dengan kebijaksanaan, karena anak-anakku tidak akan ada artinya jika mereka tidak menemukan kekuatan tersembunyi mereka sendiri. Dewa Brahma dan saya dapat memerintah bumi bersama-sama dan menciptakan perdamaian di bumi secara instan. Namun kami memberi Anda kebebasan untuk memilih jalan Anda sendiri dengan berkah kami. Jadi Dewi Saraswati memberikan keberkahan di bumi ini sebagai Dewi kebijaksanaan dan juga Dewi penyembuh ya, mempunyai kekuatan yang sangat besar, tetapi semua kembali ke diri masing-masing untuk memilih jalan ya. Yang pasti Dewi Saraswati bersama Dewa Brahma sudah memberkati.
Nah, untuk pesan Saraswati dalam percintaan, ya, allow time meditation and love to solve any present or past difficulties. Choose very carefully and wisely, for as you are a gentle soul, some would take advantages of you. Jadi dalam percintaan mengalir aja, jangan berambisi, jangan obses. Lakukan meditasi dan mengirimkan energi cinta untuk masa lalu maupun untuk masa sekarang. Berhati-hatilah secara bijaksana dalam memilih seseorang yang akan kamu terima hadir dalam hidup kamu. Ya. Ikuti intuisimu, dengarkan kelembutan suara hati kamu, karena beberapa mungkin saja hanya ingin memanfaatkan kamu. Jadi intinya Dewi Saraswati memberikan pesan, berhati-hati dalam memilih pasangan atau berdealing dengan siapapun dalam journey percintaanmu, ya. Oke. Kemudian untuk pesan abundance, ya, atau kelimpahan rezeki. Pesannya adalah sufficient funds will be available for any project in fulfill study or work. Jadi kamu akan selalu dicukupkan, ya, danamu akan selalu ada, terutama yang berkaitan dengan pekerjaanmu, proyek-proyek kamu, modal usaha untuk bayar sekolah atau untuk modal kerja, ya. Jadi itu pesan healing dan pesan spiritual untuk dari Dewi Saraswati. Kita lanjut untuk pesan spiritualnya, ya. Spiritual messages from universe. Untuk fire sign Sagittarius, Aries, Leo, periode April 2024. Oke, yang pertama ada pesan deep replacement. Yang kedua inner temple. And then yang ketiga Anna, grandmother of Jesus. Untuk pesan yang pertama deep replacement, ini udah jelas banget ya, kamu mesti istirahat yang dalam, ya. Apa maksudnya istirahat yang dalam ini? Yang benar-benar istirahat yang mindfulness gitu loh, yang bermanfaat, yang benar-benar setelah kamu beristirahat itu bisa kembali fresh, benar-benar bisa kembali pulih dan sehat, ya. Kamu bisa lakukan retreat, menarik diri, jauhi kesibukan dulu, jauhi keramaian, benar-benar di tempat yang tenang, ya. Atau rest, istirahat yang benar-benar istirahat, ya. Dalam artian kalau misalkan nih kamu tidur yang setiap harinya itu atau ada di satu waktu, benar-benar waktu yang ideal 8 jam sehari, atau ketika kamu setelah menjalani istirahat yang berat, menjalani aktivitas yang berat, kamu udah bener-bener capek, pikiran, badan, fisik, jiwa, raga gitulah ya. Kamu mungkin bisa tidur yang seharian full, bener-bener reset energi kamu, dan kamu pasti sembuh, kamu pasti pulih, gitu ya. Kemudian di sini yang ketiga inner temple devotion, tune in to the portal of your heart. Setialah kepada apa yang kamu miliki, menjadi pasangan yang setia, menjadi karyawan yang loyal, ya, dalam berbisnis juga tulus gitu loh. Nah, untuk itu kamu selalu terkoneksi dengan hati kamu. Jadi ketika kamu ibaratnya itu ngejalanin loyalitas kamu, itu benar-benar tune in dari hati, ya, bukan fake, bukan karena ada pamrih gitu loh.
Nah, ketika sesuatu hal kamu lakukan dengan tulus, maka orang lain juga akan tulus dengan kamu. Dan ketika kamu loyal, kamu setia, maka orang lain juga akan setia dan loyal. Ya. Oke, next. Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundation, divine plan. Anna, nenek dari Yesus, kalau di kepercayaan Nasrani ya, tapi di sini aku tidak mengaitkan dengan kepercayaan atau agama tertentu. Ini sifatnya universal karena ibu anak ini salah satu leluhur suci gitu ya, yang dulunya ya manusia sama seperti kita. Kalau di dalam ilmu kejawen itu moksa gitu ya, yang menjadi manusia suci setelah tidak berada di bumi ini lagi gitu. Nah, di bulan April ini ya, Anna, grandmother of Jesus, mengirimkan cahayanya kepada kita semua. Terutama di sini aku afirmasikan untuk fire sign karena aku lagi narik energi fire sign ya. Dan cahaya itu untuk menguatkan kamu, mempertahankan posisi kamu saat ini. Jadi kalau misalkan kamu bekerja, posisi kamu sedang goyah nih ya. Nah, leluhur suci mengirimkan cahaya supaya kamu mendapatkan kekuatan untuk mempertahankan posisimu ya. Namanya bekerja itu kan ada aja ya like and dislike. Nggak semua orang itu setuju sama kita, nggak semua orang tuh suka sama kita. Demikian juga dalam profesi apapun, dan juga dalam hubungan kamu ya. Ketika kamu merasa ini sudah nggak baik-baik aja ya, di sini Anna mengirimkan cahayanya untuk memperkuat pondasi kamu. Kemudian divine plan ya, apapun yang kita rencanakan, tapi kalau ilahi tidak menghendaki ya pasti nggak bisa gitu loh. Ilahi mempunyai rencana sendiri yang terkadang nggak sama dengan rencana kita. Maka ketika ada hal-hal yang nggak sesuai dengan harapan, leluhur suci mengirimkan cahayanya untuk menguatkan kita, menerima kenyataan, ikhlas berdamai dengan keadaan. Sehingga dalam situasi sesulit apapun, kita tetap tegar, kita tetap kuat gitu loh. Ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan pesan semesta. Ya. Yang pertama ada Summer Solstice Radiance. Ada masa-masa memang panas banget gitu ya. Secara alam semesta ada masa-masa mungkin kamu lagi berada di mana, di daerah mana, atau di bulan April ini ada beberapa dari kalian yang merencanakan untuk ke pantai gitu ya. Intinya sih ada di mana kamu benar-benar menikmati hangatnya sinar matahari ya. Kemudian hal-hal yang menurut kamu sempat stuck, kamu merasa nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar, kamu merasa kebingungan untuk mencari informasi yang kamu butuhkan. Nah, di bulan ini ya, kamu akan mendapatkan pencerahan ya. Pencerahan ini bisa nasihat, bisa wisdom, bisa saran, bisa juga informasi. Informasi bisa dari orang lain gitu ya, mau itu temen, rekan kerja atau yang lain. Bisa juga kamu lagi baca-baca, kemudian kamu menemukan info yang memang kamu butuhkan, atau ketika kamu lagi ke suatu tempat terus kamu terinspirasi gitu ya. Oke, next, DNA karma. Perlu kita ingat, sekecil apapun atau sebesar apapun hal-hal yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan, mau itu hal baik, mau itu hal buruk, selalu ada harga yang harus kita bayar. Ada yang mengenalnya dengan hukum karma, ada yang mengenalnya dengan tabur tuai ya, atau mungkin ada istilah lain. Intinya itu kan sama, apa yang kita lakukan mesti kita bayar di kemudian hari.
ada yang ekspres, ada juga yang masih lama. Nah, dengan pesan karma ini mengingatkan kita untuk berhati-hati ya ketika kita mau menyakiti orang lain, kita mau merugikan orang lain. Nah, karma ini juga ada karma baik, ada karma buruk. Kalau kita sering menanamkan kebaikan, nggak perlu khawatir untuk pamrih imbalannya apa, nggak perlu. Ikhlas aja, tulus aja. Pasti akan ada bonus buat kita. Kalaupun kita berbuat baik pada si A, belum tentu si A ini balik baik pada kita, tapi akan ada si B, si C, si Z dan lain sebagainya. Kebaikan bisa datang ke kita dari tangan orang lain. Nah, demikian juga namanya manusia ya. Kita pernah melakukan kesalahan. Ada yang memang hilaf. Kalau yang memang hilaf biasanya kita nggak ingin mengulanginya lagi. Tapi ada juga yang udah tahu salah masih dikerjakan terus. Misal berbuat kecurangan ya, entah ya itu kecurangan dalam segala aspek ya. Aku di sini tidak bermaksud menjudge, hanya menyampaikan pesan aja ya. Apapun itu ya kita mesti membayarnya juga gitu loh. Nah, ini sebenarnya tujuannya apa sih? Kayak di sini semesta mengingatkan kita tentang karma supaya kalau sudah berlalu udah selesai ya, nggak bisa, masa lalu nggak bisa dibalikin gitu kan. Mau nggak mau kita harus membayarnya. Nah, saat ini dan ke depan, at least ketika kita akan melakukan sesuatu hal, kita supaya berpikir ulang, memikirkan bahwa suatu saat nanti aku mesti membayar ini semua gitu ya. Oke, jadi jangan diartikan sebagai judgement. Di sini hanya reminder aja ya. Next, oke, lotus flower unfoldment. Wow, ini lotus nih sama kayak teratai ya. Jadi fire sign mungkin bulan ini nggak tahu itu kalian rencanakan atau enggak ya, akan bertemu atau melihat gitu ya kolam yang ada bunga teratai atau lotus. Nah, di situ kamu nanti akan ada keinginan untuk confess gitu ya, mengungkapkan sesuatu atau menjujurkan apa yang kamu rasakan. Mungkin saat ini masih ada yang kamu pendam ya, entah itu tentang urusan pekerjaan, keuangan, percintaan, keluarga dan lain sebagainya. Nah, nanti akan ada dorongan ya, akhirnya kamu berani ngungkapin atau menjujurkan apa yang kamu rasakan. Oke. Kemudian wind activation. Jika saat ini kamu ada beberapa planning atau kayak kamu tuh ada ide gitu ya, tapi masih sebatas wacana. Nah, ini udah waktunya kamu take action, realisasikan, aktifkan ya. Apa yang masih tertunda-tertunda ini segera aktifkan gitu loh. Nah, kemudian juga waspada dengan angin. Ya, mungkin kalau kamu lagi di luar rumah, anginnya kenceng, apalagi kamu berkendara ya, mungkin kamu bisa berhenti dulu, nunggu situasi reda, kayak gitu ya. Karena kadang kalau udah berkendara, itu kita nggak tahu angin, terus mungkin ada pohon tumbang, atau apa ya, hal-hal yang membahayakan ya, buat mengingatkan aja. Oke, kemudian yes, kristal fokus. Jika kamu mempunyai batu kristal, bisa kamu jadikan sebagai media untuk healing. Misal kamu mempunyai gelang kristal nih, seperti ini ya, bisa kamu pakai. Ini untuk fungsinya kan macam-macam ya, tergantung jenis batunya. Untuk menyerap energi negatif, bisa untuk kewibawaan, untuk apa namanya, spiritual, untuk penyembuhan ya, macam-macam. Nah, di sini juga kamu mesti fokus. Jadi kalau misalkan kamu lagi membangun usaha, fokus di situ dulu. Atau kalau kamu lagi PDKT, kamu punya crush gitu ya, fokusin dulu ya, sampai di satu titik ternyata nggak ada perkembangan, oke, tinggal. Atau ternyata nggak ada kecocokan, jangan dipaksakan
gitu. Terutama sih kalau fokus sih lebih ke pekerjaan ya, ke pekerjaan, ke bisnis. Jadi kalau memang kamu punya target ya udah fokus dulu, jangan main dulu, jangan apa ya istilahnya itu ngelantur kemana-mana gitu. Fokusin dulu dengan apa yang menjadi target kamu sampai waktu yang ditentukan. Oke, kita lanjut. Apa yang mungkin bisa kamu lakukan atau hal-hal yang seharusnya tidak kamu lakukan ya. Jadi mungkin ini semacam saran atau reminder. Oke, wow, ada The Sun. Ini sinkron dengan pesan semestanya itu tadi ya. Ada pencerahan, ada kebahagiaan, akhirnya ada solusi untuk masalah-masalah kamu. Jadi ya kamu layak dan pantas untuk berbahagia. Kemudian Seven of Wands. Ada hal-hal yang memang mesti kamu perjuangkan, makanya di sini ada pesannya fokus. Jadi kalau saat ini memang kamu ingin mewujudkan, lagi manifest gitu ya, aku hari ini harus mencapai target penjualanku sekian, ya harus kamu perjuangkan, harus kamu fokus sampai titik last minute akhir bulan. Nah setelah kamu berusaha, ya hasilnya tinggal pasrahkan aja, tidak untuk buat terobsesi ya, tapi at least harus kamu perjuangkan. Oke, mesti kamu perjuangkan dulu. Jadi jangan ini masih awal bulan udah aduh aku kayaknya nyerah, kayaknya nggak bisa, nggak seperti itu ya. Tetap kamu perjuangkan sampai titik mau menjelang kamu deadline ya. Paling tidak semesta itu melihat usaha dan kerja keras kamu, pasti akan ada pertolongan. Ada matahari ya. Oke, The Moon. Hindari perselisihan, perdebatan dan cekcok gitu ya. Jadi kalau kamu udah mulai terlibat dalam argumen atau perdebatan, mending kamu mundur aja supaya tidak menguras energimu ya. Nggak perlu ada benar dan salah, nggak perlu ada kalah dan menang. Nanti kalau situasinya udah reda, kamu bisa ajak ngomong yang bersangkutan secara baik-baik. Kalau yang bersangkutan masih tetap emosi, ya udah kamu mundur lagi gitu ya. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan adalah bertengkar. Ya. Yap, Nine of Swords. Ada situasi kamu kurang tidur, kurang istirahat. Nah, I see. Makanya di sini pesannya retreat, deep replacement ya. Jadi kamu mesti cukup tidur, istirahat, jangan sampai jatuh sakit. Terus jangan mikir yang berat-berat. Ya, ini tadi divine plan ya, bahwa leluhur suci sudah mengirimkan cahayanya kepada kamu sehingga kalau ada masalah berat-berat kamu ikhlasin aja. Kita ada kalanya kita itu nggak bisa menolak, hanya bisa menerima. Tapi yang bisa kita lakukan, kita mau jadi kuat atau jadi lemah gitu ya. Oke, satu lagi. Yap, Five of Pentacles. Ada pengeluaran yang sangat besar, jadi hal yang mesti kamu lakukan atau kamu hindari, jangan boros-boros ya. Ingat, jangan boros-boros. Kemudian jika danamu pas-pasan, jangan lakukan investasi dulu. Kamu mesti tetap ada simpanan. Kalau dirasa keuangan kamu belum stabil, jangan traveling dulu, jangan belanja dulu ya. Tunggu sampai keuangan kamu stabil. Nah, mungkin iya keuangan kamu stabil, nggak ada masalah, tapi jangan sampai kamu tertipu dengan pekerjaan, modal usaha. Mungkin ada yang ngajak kamu gabung atau join ini itu, yang ternyata duit kamu malah hilang. Nah, mungkin di bulan April ini hindari dulu. Oke. Next ya, untuk angel message, pesan malaikat untuk fire sign.
bulan April. Yap, learning experience. Angel memberikan pesan, belajarlah dari pengalaman. Jangan mengulang hal-hal yang sama, yang dimana kamu pernah sakit, kamu pernah kecewa, kamu pernah rugi, kamu pernah bangkrut, ya, kamu pernah hancur. Nah, ini jangan diulang lagi. Dan pengalaman itu nggak hanya dari pengalaman kita sendiri, kita pun juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Jadi kalau ada orang lain sharing gini-gini, coba direnungi gitu ya. Oh, berarti aku nggak bisa ya seperti itu. Meskipun mungkin kadang case-nya berbeda ya. Otomatis kalau misalkan itu hal-hal yang, maaf ya, hal-hal yang bodoh gitu ya, di orang lain aja membuat kehancuran, kenapa harus kita tiru gitu loh. Jadi kita bisa belajar mengambil pengalaman orang lain juga. Oke, yang terakhir ya, untuk afirmasi bulan April yang bisa kamu lakukan. Ya, tuh ya, fokus lagi nih. Jadi kamu mesti fokus. Jadi kalau misalkan kamu bulan ini ada target, kalau kamu belum pada satu titik atau deadline atau waktunya habis, kamu jangan ngelambiar dulu. Misalkan nih, kamu ada target sampai tanggal 25 harus mencapai sekian. Jangan yang alah nanti aja, sekarang aku tak main dulu, aku tak jalan-jalan, refreshing dulu, aku tak party-party dulu. Nah, itu namanya nggak fokus. Jadi mulai saat ini fokus. Nah, nanti kalau sudah di akhir atau udah di jatuh tempo, misalkan terakhir tanggal 25 gitu, setelah itu ya udah kamu pasrah hasilnya. Kalau memang nggak sesuai target kamu, ya memang belum rezeki, yang penting kamu udah berusaha. Kalau kamu ternyata mencapai target, malah seneng toh, malah bahagia di situ, ya udah silakan kamu mau party, mau jalan-jalan, mau traveling, mau happy. Intinya seperti itu ya. Jadi focusing is key. Memfokuskan adalah kunci. I can handle setback and use them to grow. Focusing helps me to achieve everything I desire. Ya, aku bisa menghandle semuanya dengan tenang ketika aku bertumbuh, ketika aku berkembang ya. Dengan fokus membantuku untuk mencapai apapun yang menjadi hasrat keinginanku. Ya, jadi ini afirmasinya tentang fokus. Oke, fire sign, ini pesan spiritual buat kalian di bulan April ya. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Untuk pesan-pesan yang baik, jadikan sebagai motivasi, klaim energinya, afirmasikan. Mungkin ada yang kurang baik, jadikan sebagai pengingat ya, untuk bisa kamu antisipasi. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.